Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Halo? Bu. Kelihatan, oke. Apa yang kelihatan di situ? Fungsi distribusi. Oke, ya bisa kita mulai ya. Peluang dengan fungsi distribusi peluang, ya. Kalian bisa lihat buku, ya. Sebelum fungsi distribusi peluang seharusnya ada variabel random, ya, di mana itu apa? Ini bisa include. Jadi sebelum fungsi distribusi peluang ada materi variabel random, ya. Kemudian baru fungsi distribusi peluang ini melewati karena kita membahas ini sekaligus membahas variabel random, ya, atau variabel acak. Suatu besaran yang hanya bisa mengambil nilai berbeda, ya, dinamakan variabel. Sedangkan variabel distrik adalah variabel yang diperoleh dari kegiatan membilang sehingga mempunyai nilai-nilai bulat. Jika variabel distrik tersebut diperoleh dari suatu eksperimen acak, maka dinamakan variabel diskrit acak. Sebagai contoh, pelemparan 3 buah uang logam, ya, di mana setiap uang logam memungkinkan muncul angka atau gambar. Waktu kegiatan kemarin sudah Ibu berikan bagaimana cara mencari nilai sampel dari suatu kejadian, ya, atau suatu peristiwa. Jadi ketika di sini ada 3 uang logam dan masing-masing uang logam itu memiliki 2 sampel, maka rumusnya adalah banyaknya sampel dari masing-masing benda akan dipangkatkan dengan banyaknya benda ataupun ataupun tidak hanya sekedar, walaupun hanya bendanya satu, tapi ketika dia pelemparan sebanyak 3, itu juga bisa dipangkatkan dengan itu. Karena di sini adalah 3 buah uang logam, berarti di sini banyaknya sampel itu 2 pangkat N, ya. 2, di mana N-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, ini. Kemarin sudah dibahas, di sini bukan gambar-gambar, tapi di sini ada angka, karena di sini sudah ada gambar. Ya, jadi banyaknya sampel untuk pelemparan 3 uang mata logam ada 8. Itu kemarin, ya. Kita akan sekarang lanjut pada misalkan X adalah variabel yang menunjukkan banyaknya muncul angka. Jadi X ini kejadiannya atau variabelnya, ya, variabel randomnya. Jika X adalah variabel menunjukkan banyaknya munculnya angka, ingat ya, munculnya angka, maka kemungkinannya, ya, yang pertama, munculnya angka itu adalah 0, ya. Kemudian munculnya angka itu 1, munculnya angka itu 2, dan munculnya angka itu 3. Itu kemungkinannya. Munculnya angka itu 0, berarti yang muncul dari ketiga uang logam itu adalah gambar. Sehingga tidak muncul angka sama sekali. Ya. Jadi banyaknya kemungkinan munculnya angka sama dengan 0 atau tidak sama sekali munculnya angka itu adalah 1, yaitu gambar. Sehingga banyaknya peluang, munculnya angka sama dengan 0 atau tidak keluar angka sama sekali itu adalah 1/8. Kemudian, yang kedua,
munculnya angka itu dari 3 pelemparan mata uang logam sama dengan 1. Ada berapa? Ada 3, yaitu apa? Angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka. Kita bisa lihat di sini, ini kalau ada logam pertama, logam kedua, logam ketiga. Ini angka pada logam pertama yang muncul, ini angka pada logam kedua yang muncul, dan ini adalah angka pada logam ketiga yang muncul. Nih, yaitu sebanyak 3. Sehingga peluang munculnya angka sebanyak 1 kali dari 3 uang logam itu adalah 3/8. Sampai sini paham? Halo, sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Oke, berlanjut ya. Begitu pula untuk X sama dengan untuk angka, muncul angka dari ketiga uang logam itu ada 2. Ya, berarti apa? Angkanya ada 2 kan yang muncul dari 3 uang logam. Itu apa saja? Gambar, angka, angka. Berarti angkanya muncul di uang kedua dan ketiga. Atau angkanya muncul di logam pertama dan ketiga. Atau angkanya muncul di logam pertama dan kedua. Yaitu sebanyak 3. Ya. Sehingga peluang muncul angkanya 2, ya 2 dari 3 uang itu adalah 3/8. Begitu pula ketika ditanya adalah berapa kemungkinan munculnya 3 angka. Tiga-tiganya adalah angka, yaitu angka, angka, angka. Sebanyak 1 kali. Ya, ini banyaknya kemungkinan ketiga angka itu adalah 1 kali. Sehingga peluang munculnya tiga-tiganya adalah angka, itu adalah 1/8. Paham ya sampai sini ya? Paham? Ya, Bu. Paham, Oke. Bu. Setelah itu baru kita buat tabel distribusi probabilitas atau distribusi peluang. Di mana tadi ya yang kemungkinannya adalah X, X itu tadi adalah angka yang muncul. Angka yang muncul tadi adalah 0 atau tidak muncul sama sekali angkanya. Kemudian 1 angkanya dari 3 uang logam. Kemudian 2 angka yang keluar dari 3. Ataukah ketiga-tiganya itu angka semua dan yang lainnya. Ya, kemudian ada nilai total. Kemudian peluangnya, ya peluangnya itu berarti untuk 0 atau tidak muncul angka sama sekali, tadi kita tinggal pindahkan 1/8. Kemudian munculnya angka itu 1 kali dari munculnya angka itu 1 dari 3, dari 3 uang logam itu adalah 3/8. Kita pindahkan di sini 3/8. Kemudian munculnya angka itu 2, maka peluangnya adalah tadi 3/8. Kemudian munculnya ketiga-tiganya angka itu adalah 1/8. Lainnya 0. Ya, karena ketika dijumlahkan, jadi suatu peluang itu namanya peluang itu kemungkinannya adalah 0 sampai, jadi peluang suatu kejadian itu bernilai 0 sampai 1. Jadi ketika dijumlahkan ya 1/8 ditambah dengan 3/8 tambah 3/8
tambah 1/8. Ketika penyebutnya sudah sama semua, bisa kita jumlahkan nih, penyebutnya semua sudah 8, maka bisa kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8. Jadi 8/8 sama dengan 1. Ya, sehingga lainnya adalah 0. Ya, seperti itu. Setelah kita buat tabel probabilitas, ya, jadi tabel probabilitas itu haruslah mempunyai nilai total 1. Artinya jumlah distribusi peluang munculnya angka pada pelantunan 3 buah uang logam haruslah 1. Tadi yang sudah dijelaskan di sini ya, karena peluang itu nilainya dari 0 sampai 1, paling besar 1. Kalau sudah pas 1 itu pasti terjadi. Tapi semakin mendekati 0 itu maka semakin tidak mungkin terjadi. Kalau mendekati 1, kemungkinan kejadian itu pasti terjadi. Ya. Oke, dari tabel distribusi probabilitas dapat dibuat fungsi. Kalau ini tadi adalah tabel distribusi probabilitas, akan kita buat fungsi distribusi probabilitas. Nih, ini namanya fungsi F. F itu adalah suatu fungsi. Ya. Kemungkinannya apa tadi? Ada 1/8, ada 3/8, 3/8, 1/8. Dan 0. 1/8-nya tadi miliknya siapa aja? Ya, nih, 1/8 tadi miliknya 0 dan 3. Ya, untuk keluar angkanya 0 dan 3. Kemudian, untuk 3/8, ya, untuk 3/8 miliknya siapa saja? Miliknya 1 dan 2. Ya. Jadi 3/8 untuk munculnya angka dari 3 dadu ada 1 dan 2. Dan lainnya 0, ya, itu. Jadi untuk yang lainnya, kemungkinan lainnya itu kan tidak ada ya. Nih, X sama dengan lainnya, nih, 0 nih. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya yang lainnya ya? Karena tugas kalian kan nanti di tugas ibu kalian disuruh membuat tabel dan fungsi distribusi probabilitas. Nih, dari uraian di atas disimpulkan bahwa suatu fungsi f(x) dikatakan fungsi distribusi probabilitas jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, X1, X2, sampai Xn adalah kejadian yang saling lepas. Ya. Yang kedua, ya, Px1 kemungkinan kejadian 1, 2 sampai n ya ketika dijumlahkan itu sama dengan nilainya 1. Jadi syarat dari fungsi distribusi probabilitas ya itu hanya ada 2. Kejadiannya saling lepas dan peluangnya ketika dijumlahkan itu nilainya sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nih, pada pelemparan 2 buah dadu ya sebanyak 1 kali. Jadi 2 dadu tadi itu dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Buatlah tabel dan fungsi sama tadi ya. Tabel dan disuruh kita membuat tabel dan fungsi distribusi peluang. Munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya genap. Nih. Jadi 2 mata dadu yang jumlahnya genap. Jadi ketika dadu pertama ditambah dadu kedua itu hasilnya apa? Genap. Ya. 2 mata dadu yang jumlahnya genap. Ingat ya, jumlah dengan mata dadu genap beda ya. Kalau mata dadu genap berarti
dadu pertama genap, dadu kedua genap. Tapi kalau jumlah berarti ketika dadu pertama dijumlahkan dadu kedua itu hasilnya sama dengan genap. Oke, kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel tadi yang sudah Ibu jelaskan kemarin, berarti karena satu dadu itu nilainya 6, ya. Kemudian eh, banyaknya dadu ada 2, berarti 6 pangkat 2 hasilnya 36. Nih hasilnya 36. Kemudian eh X kemungkinannya apa saja? Dadu 1 tambah dadu 2 sama dengan genap. Jadi genap itu ketika dua buah dadu dilemparkan, dimulai jumlahnya dari sama dengan 0. Ya, sama dengan, kok sama dengan 0? Sama dengan 2 antara, ya, sama dengan 2. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 masuk enggak? 14 masuk enggak? Halo? Halo? Ibu tanya, X sama dengan 14 masuk enggak? Ada orang kah di sana? Halo? Nak, Masuk, Bu. respon Ibu. 14 masuk enggak? Masuk. Kenapa alasannya masuk? Nah, kalau Ibu direspon, Ibu ingin kelas kita itu aktif, enggak hanya Ibu saja yang berbicara. 14 masuk enggak? Kalau masuk, alasannya apa? Kalau tidak masuk, alasannya apa? Ibu pilih secara acak ya. Harus jawab. Silakan dibuka kameranya, Ibu pilih secara acak. eh di sini ada namanya Abdurrahman. Oke, Abdurrahman, silakan dibuka layarnya, kemudian kamu jelaskan. Abdurrahman, halo, Abdurrahman, ada orangnya enggak? Abdurrahman, curiga nih orangnya masuk tapi enggak tahu kemana. Oke, Adelia, Adelia ada? Adelia, halo Adelia, enggak ada juga. Hmm. Desta, Desta, Desta Ya, Bu. Ramadita. Oke, Ya, Bu. Desta, tolong eh, nih, tolong dikasih X sama dengan 14 itu memungkinkan tidak? Dan alasannya apa? Masuk atau tidak? Ketika masuk alasannya apa? Kalau tidak itu alasannya apa? Silakan Desta. Kan ruang sampelnya ada 3. Dan itu ada bilangan jumlahnya bilangan genap. Itu saya masuk, Bu. 14 itu masuk. Iya. Karena, Ruang sampelnya sampai 36 dan itu adalah bilangan genap. oke. Ibu cari pembanding dulu yang lain. Oke, Bu. Desti. Desti mana Desti? Des? Desti? Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada Fahmi. Fahmi Nur Indah. Fahmi Nur Indah. Ya, Bu. Oke, Fahmi, tolong dikasih respon Ibu. X sama dengan 14 itu masuk tidak dalam ruang sampel penjumlahan dadu 1 tambah dadu 2 sama dengan genap. Masuk, Bu. Alasannya, Karena ruang sampel NS sama dengan 36 itu bilangan genap dan 14 termasuk juga bilangan genap. oke, ada yang menjawab tidak masuk? Silakan. Ada yang menjawab tidak masuk? Ada yang menjawab tidak masuk? Jadi semua menjawab masuk nih. Ya, Bu. Oke. Jadi, ya, apa?
14 ini Ibu tanya, satu dadu itu ada berapa sih? Angkanya 6 6. ya. 6. Baik satu dadu maupun dadu 2. Ketika dijumlahkan maksimal ini nilainya berapa? 12. 12. Ada nggak nilainya sama dengan 14? Ada. Nah, Ya, ada. Ada nggak? Ada nggak dadu itu jumlah anunya 7? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Paham ya? Oh ya. Jadi 14 itu tidak masuk karena mata dadu hanya 6, tidak ada 7. Ya? iya, Kalau Bu. kalau mau ya nanti buat sendiri, namanya bukan dadu, ya. Iya, Bu. Karena di sini adalah dadu, maka dia terbatas sampelnya hanya pada angka 6. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Dadu itu bukan. Jadi 14 tidak termasuk. Oke. Lanjut ya. Tahu ya kenapa dia sampai 12 saja? Ya, karena itu tadi dadu itu matanya cuma 6. Jadi 6 tambah 6 itu 12. Oke. Kita kembali sini. Angka 2, dadu 1 ditambah dadu 2 itu angkanya sama dengan 2. Itu hanya diperoleh angka 1,1. Tidak ada 0,2 atau 2,0. Karena apa? Dadu tidak ada angka 0, mata dadunya. Jadi mata dadu dimulai dari angka 1. Tidak ada 0 pada mata dadu. Sehingga dia hanya itu saja banyaknya dijumlahkan sama dengan 2. Sehingga kemungkinan munculnya mata dadu sama dengan 2 itu 1/36. Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya sama dengan dapat X sama dengan 3 tidak termasuk. Karena bukan angka genap. Oke, ya, karena bukan angka genap. Yang diminta di sini adalah angka dadu 1 tambah dadu 2 sama dengan jadi tidak termasuk ya 3 karena dia bukan bilangan genap. Lanjut. Sama dengan 4 masuk karena dia angka bilangan yang memungkinkan apa? 1 tambah 3, 3 tambah 1, karena ini beda. Ini dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama, dadu kedua ya. 2 tambah 2. Ya. Sehingga hanya ada 3 saja. Ya. Banyaknya, jika 2 dadu itu nilainya sama dengan 4, dijumlahkan sama dengan 4, itu hanya ada 3. Sehingga peluangnya itu adalah 3/36. Ketika disederhanakan, 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 12. Ya. Lanjut. Kemungkinan genapnya 2 buah dadu ketika dijumlahkan sama dengan 6 ya, adalah 5, 3, 2, 4, 4 tambah 2, 3 tambah 3. Tidak ada 0 dengan 6 atau 6 dengan 0. Karena mata dadu itu tidak ada angka 0. Kan ya? Banyak berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya jumlah sama dengan 6 itu adalah 5. Sehingga peluangnya
Namanya peluang, kemarin sudah belajar bahwa peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya suatu kejadian dibagi dengan banyaknya sampel. Di sampelnya ada 36, kejadiannya ada 5. Jadi 6 ya di sini ya. Oh ya benar, berarti 5/36. Begitu pula ketika hasilnya sama dengan 8, maka kemungkinannya adalah 6,2, 2,6, 5,3, 3,5, dan 4,4, yaitu sebanyak 5. Sehingga peluang kejadian jumlahnya sama dengan 8 adalah 5/36. Begitu juga ketika jumlahnya sama dengan 10, maka kemungkinannya itu adalah 6,4, 4,6, dan 5,5. Tidak ada 3,7 atau 7,3 ya, ataupun 2,8 atau 8,2. Karena apa? Tadi mata dadu tidak ada 7 dan tidak ada 8. Ya, dia hanya 3 saja. Berarti peluang kejadian jumlah 2 dadu 10 itu adalah banyak 3/36. Sederhana kan? 3 bagi 3 dan 36 bagi 3, 12. Dan banyaknya kemungkinan ketika dijumlahkan itu adalah 12, hanya satu, yaitu 6,6. Ya. Sehingga peluang kejadiannya adalah 1/36. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham? Yang lainnya? Paham? Oke, bisa Ibu lanjutkan Paham, ya. Dari data di atas diperoleh tabel distribusi probabilitas sebagai berikut. Nih. Tadi ya, X sama dengan 2. Nih. X sama dengan 2 ya. Maka peluangnya adalah 1/36. Kemudian X sama dengan 4, jumlahnya sama dengan 4. Maka peluangnya tadi ada berapa? Ada 1/12 atau 3/36. Nih, 1/12. Dan seterusnya sampai angka 12. Nih, yaitu 1/36. Ingat, masih ada lainnya dan total. Ya, dapat dari mana kita setengah? Lainnya setengah. Tadi kita jumlahkan dulu semuanya. Karena peluang itu hanyalah kemungkinan yang 0 sampai 1, maka ya, maka nanti kalian diwajib ada belajar tentang komplement. Jadi peluang komplement suatu kejadian itu adalah 1 dikurang peluang suatu kejadian, atau 1 itu artinya peluang komplement suatu kejadian ditambah dengan peluang suatu kejadian. Ya, kita lihat. Yang ditanyakan lainnya nih, komplemennya nih. Nih, berarti 1 dikurang kejadiannya kan ini nih. Nih, kejadiannya tadi apa? 1/36 tambah 1/12 tadi adalah 3/36.
6. Karena supaya enak menjumlahkannya harus kita samakan dulu penyebutnya. Ibu menggunakan penyebut 36. Tambah 6 per, tambah 5 per 36. Tambah kemudian 5 per 36. Tambah, aduh kayaknya nggak ini ya. Ibu pindah ke bawah aja ya. Tambahin semua ya. Kita butuh ibu jumlahnya di bawah dulu. Jadi nggak cukup ternyata 1 tambah 36 tambah 3 per 36 tambah 5 per 36 tambah 5 per 36 tambah 3 per 36 tambah 1 per 36. Karena sudah semuanya sama 36 penyebutnya, ketika kita jumlahkan berarti 1 tambah 3, 4. 4, 5 tambah 5, 10. Berarti 14, 14 tambah 4, berapa? 14 tambah 4, 18 ya? Ini 10, ini 4, ini 4. Berarti 18 per 36. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Berarti peluang komplemennya adalah 1 dikurang 18 per 36 ini bisa disederhanakan jadi 18 bagi 18, 1, 18 dibagi 36 adalah 2. 2. 36 bagi 18, 2. Balik. Berarti kurang setengah. Maka hasilnya adalah 1 per 2. 2. Ya kan? Karena 1 ini bisa di 2 jadi 2 per 2 dikurang 1 per 2 menjadi 1 per 2. Oke? Jadi lainnya itu didapatkan dari sini, nilai setengahnya. Nih, kita masukkan dalam sini. Maka lainnya setengah dan totalnya adalah 1. Karena tadi syarat untuk distribusi probabilitas kan tadi saling lepas dan jumlah peluangnya ketika dijumlahkan itu maksimal nilainya adalah 1. Nah, setelah kita buat, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, setelah kita buat tabel, baru kita buat fungsi distribusi probabilitasnya. Kemungkinannya apa tadi? Nih, ada 1 per 36, walaupun ada 2 ya. Walaupun ada 2, tapi tetap kita tulis 1. Nih, ya 1 per 36, yaitu oleh 2 dan 12. Kemudian 1 per 12. 1 per 12, nih, ada 2, yaitu oleh 4 dan 10. Dan ada 5 per 36. Nih, 5 per 36 oleh 6 dan 8. Sedangkan untuk X lainnya, nilainya adalah 1 per 2. Paham sampai sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya. Nih. Pada pelemparan, 2 buah dadu serentak 1 kali. Buatlah tabel dan fungsi distribusi. Jadi yang diketahui itu, kita lihat dulu yang diketahui apa nih. 2 buah dadu. Ya, dilempar 1 kali. Kemudian dibuat apa? Tabel dan fungsi distribusi peluang atau probabilitas. X-nya apa? Variabel randomnya. Munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 8. Jadi variabel randomnya yang diminta X-nya adalah lebih dari 8. Ya, jadi X-nya itu kalau kita buatkan gini. Dadu 1 tambah dadu 2, ya, itu
lebih dari 8. Ya, dari 1 tambah dari 2 itu ketika dijumlahkan harus lebih dari 8. Nih, misalkan X adalah variabel yang menunjukkan jumlah dua mata dadu lebih dari 8, maka ruang sampelnya, karena ruang sampel dua buah dadu tadi ada 36. Nah, yang lebih dari 8, karena di sini lebih tidak ada kata sama dengan, berarti kita mulai X-nya dari 9. Kenapa X-nya di sini tidak ada 13? Halo, kenapa X di sini tidak ada 13? 12. Karena dia cuma sampai 12. Aduhnya 12. Oke, karena jumlah kedua dadu batas maksimalnya adalah 12. sehingga 13 itu tidak termasuk. Oke. Kita mulai 9. 9 itu yang memungkinkan adalah 4,5, 5,4, 6,3, dan 3,6. Itu sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 di sini. Ya. Nah, peluang munculnya dua dadu sama dengan 9 adalah 4 per 36. Jika itu disederhanakan, 4 bagi 4, 1, dan 36 dibagi 4 hasilnya 9. Selanjutnya, sama dengan 10. Memungkinkan adalah 6,4, 4,6, dan 5,5. Itu banyak 1, 2, 3. Berarti peluangnya buah dadu sama dengan 10 adalah 3 per 36. Ketika disederhanakan, 3 bagi 3, 1, 36 bagi 3, 2, Untuk jumlah buah dadu sama dengan 11, yang memungkinkan 6,5 dan 5,6. Ya. Ada 4,7, 7,4, dan yang lainnya. Hanya ada 2, ya, 1, 2, sehingga peluang jumlahnya sama dengan 11 itu adalah 2 per 36. 36 ketika disederhanakan 2 bagi 2, 1, 36 bagi 2, 18. Selanjutnya, untuk jumlahnya sama dengan 12 itu adalah 6,6 sebanyak 1. Dan peluang kejadiannya adalah 1 per 36. Nah, selanjutnya, nih, kan ke dalam tabel distribusi probabilitas. Kejadian yang mulai dari 9, 10, 11, 12, lainnya, dan angka lainnya dari mana? Tadi kita jumlahkan dulu semuanya nih. 4 per 36 tambah 3 per 36 tambah 3 per 36, 2 ya. Ya di sini 2. Kemudian tambah 1 per 36. 4 tambah 3, 7. 7 tambah tadi ini. Angka berapa tadi ini? 2 ya. 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Ya. 10 per 36. Kemudian kita kurangkan. Ya, maka yang lainnya, nih, yang lainnya tadi berarti 1 dikurang 10 per 36. 36 dikurang 10, yaitu 26 per 36. Masing-masing disederhanakan. Dibagi berapa ini? Dibagi berapa nih? Dibagi 2 ya. Dibagi 2, 26 bagi 2, 13, dan 36 dibagi 2 ada 18. Nah, jadi hasilnya 13 per 18.
Lainnya totalnya sebanyak 1. Oke, sehingga bisa kita ubah dari tabel ke dalam fungsi dari tabel ke dalam fungsi distribusi probabilitas. Ya, itu menjadi nih 1/9 masukkan sini ya. Kemudian 2/12 masukkan, kemudian 1/18 dimasukkan, kemudian 1/36 dimasukkan. Nih 1/36 dimasukkan dan yang lainnya 13/18 dimasukkan. Ini angkanya mulai dari 9, 10, 11, 12 dan lainnya. Nah, fungsi yang ini bisa disederhanakan atau dalam bentuk lainnya. Ya. Nih, berangkat dari angka harus 13/8. Ini sepertinya bukan angka 13 deh, harusnya angka 26 karena penyebutnya berbeda. Ketika kalau menggunakan angka 36, maka penyebutnya harus ini kita juga gunakan penyebut yang 36. Berarti apa di sini? Kali 2 ya, berarti 26/36. Nah, ketika sudah sama-sama penyebutnya, maka kita bisa gunakan di sini. Ini bukan 13 berarti nak ya. Berarti dia 26. Karena penyebutnya sama-sama 36. Ya, apa di sini kita gunakan 26 dikurang X. Nah, jadi begitu. 26 dikurang X, tergantung X-nya apa yang diminta. Ketika X-nya itu adalah 9, maka masukkan angkanya di sini adalah, ini juga kalau mau masukkan ke sini, harus menyebutnya sama. Ya, kalau kita gunakan per 36, berarti gunakan X-nya sama dengan 4. Ya, berarti kalau 26 dikurang X per 36 untuk X itu 9 sampai 12. Ya, X-nya 9 berarti nanti yang diminta X tadi ada berapa? 4 ya. Berarti 20 ya kah tadi X-nya 4 ya? Iya 4 ini X-nya 4 ya. Nih, maka tadi 26 dikurang 4 per 36, 26 dikurang 4 tinggal 22 ya? 22 per 36. Sebentar. 22 bagi 36 masing-masing 22 bagi 36 bagi 2 11 bagi 2 18. Oh, enggak sama ya. Berarti dia dimulai dari angka 13. Ya. Kayaknya dimulai dari angka 13 ya. Oke. Coba Ibu mulai dari angka 13. Nah, coba kita mulai dari angka 13. Ya, sama nggak nanti hasilnya 1/9. Harus untuk bisa mencapai suatu nilai kebenaran, maka kita harus jangan takut untuk berani mencoba. Sama Ibu juga nih mencoba nih. Ya, Ibu punya teori seperti ini. Dengan apa yang ada di sini kan? Kita coba misalnya kalau angka 13. Di sini 13. 13 kurang 4 berapa? 13 kurang 4 berapa, Nak? 9. 9 dibagi 9 dibagi 9. 1 ya?
Kemudian 1/4. 36 dibagi 4. Nah, beda dengan yang di sini. Nah, kayaknya Ibu harus mencari PR Ibu deh. X-nya ini apakah X yang 9 di sini? Oh, kayaknya X-nya 9 di sini deh. 12-nya enggak, Bu? Hah? 12, 1/3. Bentar. Ini X-nya ini mungkin X yang di sini kali ya. Masukkan 9 gitu kali ya. Coba 13 dikurang 9/36. 13 kurang 9 berapa? 4 ya? 4/36 berarti 1/9. Oh iya, iya, iya. Sorry, sorry. Berarti X-nya yang ini, nak. Nih, X-nya 9 sampai 12. Jadi bukan yang di sini X-nya. Jadi X-nya ini yang 9. Sorry, sorry. Nah, berarti X-nya ini yang 9 sampai 12. Bener aja, berarti 13 dikurang X, di mana X-nya itu adalah 9, 10, 11, 12. Seperti itu. Maaf ya, Ibu juga baru mencobanya hari ini. Kemarin-kemarin Ibu pikir, ya seperti itulah pokoknya. Ya, Ibu baru dapat ide untuk mencobanya hari ini. Jadi seperti itu ya, jadi dengan X-nya, ya, jadi benar bahwa dimulai dari 13-nya didapatkan dari sini. Ya, 13-nya didapatkan dari sini. Ya, berarti 13 dikurangin X dibagi 36. Di mana X-nya adalah mulai dari angka 9, 10, 11, dan 12. Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut nih. Kalau soal ketiga dia lebih berbeda ya, karena pengambilan acak maka kita menggunakan kombinasi. Ya. Ini kalian habis ini pelajaran apa? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ini biasanya cepat kotakku juga nih. Ini bahasa Inggris, bahasa Inggris lagi. Nih, eh 4 kotak berisi, ini 4 kotak, 4 menit lagi. Berisi 4 kuning, kemudian 2 merah, 2 merah, dan 4 putih. Ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 10. Jika diambil 3 bola sekaligus, diambil dari 10 diambil 3. Acak, ya. Sekaligus kalau jadi kata urutan susunan itu harus kita analisis. Ketika diambil sekaligus, maka urutan itu diperhatikan atau tidak? Ya, karena dia tidak memperhatikan urutan, maka yang kita gunakan adalah kombinasi. Kalau kemarin kita sudah belajar permutasi, permutasi itu memperhatikan urutan dan tidak semua soal itu secara gamblang mengatakan itu permutasi dengan mengatakan ada urutan atau susunan. Ya, tetapi kita harus menganalisis. Ketika seperti ini, mengambil sekaligus, maka dia tidak memperhatikan urutan. Ya, maka yang kita gunakan adalah kombinasi, di mana rumus dari kombinasi itu adalah R dari N itu adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Ya, maka untuk mencari sampelnya, ya, karena yang diambil 3, nih 3 kan, diambil 3 dari seluruhnya ada 10, maka rumusnya adalah kombinasi 3 dari 10. Berarti 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. Karena ketika dijumlahkan 3 tambah 7 hasilnya sama dengan 10. Oke, kemudian kita berhenti pada penyebut terbesar. Penyebut terbesarnya adalah 7 faktorial, ya. Sehingga itu bisa dicoret. Nah, kan di sini ada 7 faktorial, di sini ada 7 faktorial. Ini bisa dicoret, ya, sehingga menjadi 10, 9, 8. 3 faktorialnya kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Kemudian di sini 3, ya, 3-nya kita bagi, 9 bagi 3, 3. Kemudian 8 jangan 10 yang diambil, ya, karena 10 ini enak kita kali. Jadi yang kita ambil adalah nilai 8. Nilai 8 dibagi 2 tinggal 4. 3 kali 4, 12. 12 dikali 10 adalah 120. Itu adalah banyaknya sampelnya. Kita menggunakan kombinasi.
nasi. Nah, pertanyaannya adalah yang terambil itu mana nih? Nah, terambilnya bola putih. Jadi ada 3. Bola 1, bola 2, bola 3. Maka kemungkinannya putihnya itu 0, ya. Putihnya 0 karena apa? Yang keluar itu bisa merah atau kuning. Apakah bisa 2 merah, 1 kuning, ataukah 2 kuning, apa namanya? 2 kuning, 1 merah, dan seterusnya. Ya. Maka ketika, jadi yang kita fokuskan hanyalah putih dan lainnya. Lainnya kan bisa kuning atau merah. Ya, ketika dianya 0, maka tidak terambil putih sama sekali, maka kombinasi 0 dari putih. Putih itu ada berapa? Ada 4. Berarti kombinasi 0 dari 4. Yang putih. Yang lainnya ini apa? Kita lihat lainnya. Lainnya ini adalah 4 tambah 2. Kuning 4 tambah 2 merah berarti adalah 6. Berarti sisanya, kalau di sini 0, maka sisanya kan 3 nih ya. Maka 3 dari berapa? 6. Seperti itu. Ya. Sama, berarti dia ke bawah 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 4, 0, dikali dengan 4 faktorial. Ya, dikali nih 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, karena hasilnya 6. Baru kita uraikan, berhenti pada penyebut terbesar. Ya, kalau 0 di sini 4 faktorial kan tinggal habis ya. Kemudian 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi 0 faktorial itu sama dengan 1. Berarti nanti nilainya ini 1. Kemudian berhenti pada penyebut terbesar. Berarti 6, 5, 4, 3 faktorial. Berarti di sini 3 faktorial. 3-nya diuraikan. 3, 2, 1. 3 faktorial. Habis. Kemudian 3 dengan 6 tinggal 2. 4 dengan 2 tinggal 2. Berarti di sini 5 dikali 4 adalah 20. Dapatnya di sini 20. Ya. Maka 20 per 36. Tadi sampelnya berapa? Ibu keingatan. Nih, sampelnya ada 120. Ibu keingatan dadu. Ini 120. Coret nolnya. Tinggal 2 bagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Seperti itu. Ya. Aduh, ini sudah jam segini ya? Oke, begitu pula untuk yang lain. Ya, begitu pula untuk yang lain. Jadi ketika putihnya terambil 1, jadi putihnya terambil 1, maka yang lainnya adalah yang terambil adalah 2, ya kan? Berarti kombinasi 1 dari putih. Putihnya ada berapa? 4. Kemudian kombinasi karena 2 dari lainnya. Lainnya tadi ada berapa? 6 kan? Nah, pengalihan juga seperti itu. Begitu pula untuk yang terambil 2. Berarti kalau yang putihnya 2, nih putih 2, berarti lainnya adalah 1 kan? Berarti kombinasi 2, putihnya itu tadi ada 4, dikali dengan kombinasi 1 dari 6. Yang jelas nanti dia ketika dijumlahkan yang terambil adalah 3. Ini juga, ini 3, ya kan? Kemudian terambilnya putih semua. Berarti kombinasi 3 dari 4. Yang lainnya berarti berapa? 0 kan? Berarti kombinasi 0 dari 6. Seperti itu. Ini cara pengerjaannya. Ya, sampai cara pengerjaannya. Ya. Baru masukkan dalam sini. Sama aja. Nah, seperti itu. Ya. Karena Ibu waktunya itu. Oke, ada pertanyaan ini? Halo? Nggak ada, Bu. Paham ya semua ya? Oke, terima kasih atas ini. Dan Ibu ingatkan, tolong ke depannya, tolong ke depannya kalian bisa on time, karena Ibu mohon